Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rosa Anggolina. Aku harap video aku ini bisa membantu kalian yang mempunyai permasalahan jerawat membandel di wajah kalian. Dan aku berharap kalian bisa sembuh dari permasalahan kulit wajah kalian itu. Karena aku tahu banget perasaan kalian gimana saat berjerawat. Pasti banyak bully-bulian dari orang-orang luar yang ngebuat kita tuh kayak down banget gitu loh. Jadi kayak kita ngerasa minder banget sama orang lain gitu. Tapi teman-teman percaya deh, semua itu akan berlalu. Dan kalian terus tonton video aku sampai habis, karena aku akan bongkar gimana sih cara sembuh dari jerawat. Alangkah baiknya kalian subscribe dulu, like, komen, dan share ke orang lain agar aku bisa membuat konten yang lebih bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di subscribe. Sekarang langsung kita mulai. Gimana sih aku waktu itu berjerawat dan mulai kapan aku mulai berjerawat? Tapi sebelum aku lanjut teman-teman, aku mau minta maaf dulu karena di sini aku nggak punya foto waktu aku berjerawat parah. Jadi aku nggak bisa buktiin gitu loh kalau aku tuh dulu memang pernah berjerawat separah itu. Karena pada waktu kelas 5 SD itu aku memang belum punya handphone yang berkamera. Dulu itu punya Nokia yang berwarna aja itu sudah lumayan banget. Apalagi sekarang. Sekarang kan ya kalian tau lah, sekarang kan handphone canggih-canggih. Mungkin kalau waktu itu aku punya handphone yang kayak sekarang, aku bisa tuh foto buat kenang-kenangan supaya mengenang gimana sih dulu aku sebelum menjadi sekarang ini. Tanpa berbasa-basi langsung kita lanjut ke cerita. Itu kelas 5 SD aku udah mulai berjerawat. Ceritanya kenapa jadi bisa berjerawat? Ini tuh kayak permasalahan yang kecil, ini permasalahan yang sepele. Mungkin ini gak bakal fatal seperti ini yang akan terjadi sampai aku berjerawat kalau kalian memang benar-benar memperhatikan kesehatan wajah kalian. Tapi pada waktu itu aku kelas 5 SD itu nggak ngerti apa-apa. Aku nggak bisa ngerawat tubuh sendiri, apalagi ngerawat wajah yang kayak sekarang. Nah, kalau sekarang kan udah banyak tuh para anak remaja yang udah bisa ngerawat diri mereka dengan baik, karena mereka bisa merawat diri mereka itu melalui media sosial. Mereka bisa buka YouTube, mereka bisa buka Instagram yang banyak memberikan tips-tips sehat untuk wajah kalian semua, ya kan? Tapi kalau pada waktu dulu itu, waktu aku kelas 5 SD itu media sosial itu masih sangat minim, dan itu hanya orang-orangnya aja yang bisa ngelihat YouTube atau ngelihat hal lain yang gampang banget buat didapetin, nggak segampang sekarang gitu. Di waktu dulu tuh kayaknya kalau kita mesti buka YouTube tuh kayaknya handphone yang kisaran harganya juta-jutaan, sedangkan pada waktu itu aku kan masih kelas 5 SD, belum punya penghasilan sendiri. Nah, gimana sih awalnya kenapa aku bisa berjerawat pada umur 5 SD atau pada kelas 5 SD? Ini ceritanya gini teman-teman. Kelas 5 SD itu aku ingat banget, aku tuh punya tetangga yang dia tuh lagi kursus tata rias, dan pada saat dia ujian akhir atau ujian praktek, dia tuh mesti bawa model buat dirias wajahnya dan disanggul gitu loh, tata rambut atau tata apa, aku nggak ngerti juga, pokoknya tata rias lah. Dan dia tuh nawarin aku karena dia mungkin ngelihat aku bagus aja gitu ya dijadiin modelnya, atau cocok aja karena aku juga masih kecil ya kan. Dan waktu ditawarin itu pun aku seneng banget, karena aku pikir gini loh, kapan lagi sih ditata riasin sama orang gratis lagi, kapan lagi gitu, kapan. Jadi aku mau aja tuh, padahal itu adalah awal dari kesalahan yang sangat fatal banget. Bukan masalah kita mau dijadikan bahan praktek sih, bukan karena itu teman-teman, tapi karena kenapa aku nggak, kalian penasaran kan gimana ceritanya? Oke, lanjut. Jadi pada saat hari H sudah di make up, udah bagus nih make up, oke, foto, udah. Setelah selesai make up tersebut, itu tuh dia nggak langsung dihapus di tempat kursus itu. Jadi kayak aku tuh disuruh ngapus sendiri di rumah gitu loh. Jadi udah kan aku pulang nih ke rumah. Dan pada waktu pulang ke rumah itu, aku tuh nggak ngapus make up aku teman-teman. Ya ampun, aku tuh kayak masih mate make up aku, dan aku tuh kayak masih ngebiarin make upnya tuh nempel di wajah aku gitu. Dan aku nggak ngapus sama sekali. Walaupun menghapus itu kan kayaknya nggak bersih. Jadi aku cuci wajah aku kan buat ngapus make up aku. Tapi ternyata tapi dulu itu aku ngapusnya nggak terlalu bersih gitu loh, kayak sekadarnya aja, kena air ya udah, kena air hilang ya udah hilang. Kalau kita kan sekarang kalau ngapus makeup itu harus benar-benar ngapus. Jadi kita kadang pakai kadang sekarang aku pakai makeup clear yang dari Nivea.
itu bisa kalian beli di minimarket tuh ada. Terus kalian bisa pakai produk yang lain kayak Garnier, terus Pond's, apalagi yang sekarang banyak lah ya. Nah ini yang paling manjur banget buat ngilangin make up, dan ini bener-bener penting buat ngilangin make up kita tuh sampai ke dalam pori-pori kita. Jadi nggak cukup untuk berbilas muka pakai air, enggak. Jadi kita mesti habis bilas pakai sebenarnya gini sih. Pertama kita hapus make up itu pakai ini dulu. Setelah pakai ini baru kita cuci wajah kita dengan air bersih gitu. Nah, tapi dulu itu aku nggak gitu, karena emang pengetahuan aku waktu masih kecil tuh masih minim loh, jadi aku nggak ngerti apa-apa. Aku cuci muka ya cuci muka aja biasa gitu loh, cuci muka, tapi nggak bersih teman-teman. Dan kalian tahu kan, wajah di umur 5 SD itu masih sensitif banget. Itu tuh yang aku kadang, ya ampun, kok bisa sih, kenapa gitu, kenapa. Tapi udahlah, namanya juga udah jalannya gini. Nah jadi ceritanya udah bersih tuh, menurut aku udah bersih sih, cuman nggak tahu gitu. Dan pada hari keberapa entah seminggu dari itu atau beberapa hari dari waktu aku dirias, pertama-tama itu muncul di dahi aku. Munculnya tuh kecil, mungkin itu bisa disebut dengan beruntusan. Tapi yang bikin itu jadi jerawat tuh apa? Kalian mau tahu kan? Yang bikin jerawat itu gini loh. Jadi waktu dulu beruntusan itu cuman 1, 2, 3 di dahi aku. Kelas 5 SD, anak kelas 5 SD itu masih rentan dengan permainan yang nyentuh tanah, nyentuh hal-hal yang kotor, ya kan? Dan tangan kita nih waktu kelas 5 SD itu kayak masih sembarang gitu, main apa aja kita mainin. Jadi pada waktu timbul beruntusan di dahi aku itu, aku tuh kayak, apa sih ini apa? Terus aku pencet teman-teman, aku pencet, dan itu kesalahan yang fatal, harusnya jangan dipencet. Ya ampun, tapi mau gimana lagi, dulu kan kita nggak ngerti apa-apa. Jadi beruntusannya tuh kupencet, dan akhirnya bukannya sembuh, bukannya hilang yang aku harapin, tapi hari berikutnya tuh kayak nyebar kemana-mana. Aku ingat banget dulu tuh pertama di sini loh, sini beruntusannya tuh di sini nih di tengah sini, dan hari berikutnya malah menyebar ke seluruh dahi. Kalian bayangkan? Ya gimana gak nyebar, karena emang tangan kita aja udah kotor terus dipencet, kan nggak boleh, karena beruntusan kita, kalau kita punya beruntusan tuh nggak boleh banget untuk dipencet ataupun disentuh, apalagi dengan tangan yang kotor tuh jangan ya teman-teman, jangan. Aku tuh kayak emosi loh kalau inget. Nah terus menyebar nih sampai ke dahi penuh, terus turun ke sini, aku tuh udah mulai panik. Tapi saking panik itu aku nggak juga yang berpikir gimana nih ngilanginnya. Aku tuh cuma berpikir dengan dipencet tuh udah hilang gitu, udah tuh kan salah gitu loh. Ya udah aku pencet sampai akhirnya ke pipi. Kalau udah ke pipi itu sudah fatal teman-teman. Kalau jerawat sudah sampai pipi itu fatal, karena apa? Kalau kita pencet itu bakal meninggalkan bekas berlubang. Nih kayak aku sekarang tuh kan ada bekas yang berlubang kayak gini loh. Apa sih namanya sekarang tuh? Nah itu tuh sebab dulunya waktu jerawat parah itu tuh aku pencet. Nah lanjut lagi ya. Jadi jerawat aku tuh kayak masih kecil-kecil gitu. Cuman karena sering kita pencet dan cairannya itu menyebar kemana-mana, jadilah jerawat yang bandel, jerawat yang lumayan gede menurut aku. Jadi aku tuh kayak pernah punya jerawat yang gede, kayak kalau boleh dikatakan kayak bisul. Itu tuh kayak sampai yang ada, aduh aku pokoknya kalau ingat tuh gimana ya, aku nggak bisa gambarin lagi sih, aku nggak ingat juga muka aku gimana, karena aku saking banyaknya jerawat aku tuh aku sampai lupa wajah aku tuh gimana dulu, karena nggak punya fotonya juga teman-teman. Tapi aku ingat memorinya, aku ingat perjuanganku gimana ngilanginnya. Oke. Jerawat puncaknya itu kelas 6 SD. Di situ mulailah berjerawat yang jerawatnya tuh gede-gede, terus susah hilang, kayak jerawat meradang. Coba kalian bayangkan umur atau kelas 6 SD udah punya jerawat yang lumayan parah gitu ya. Yang mungkin kalau orang-orang sekarang lihat mesti ngajurin itu dibawa ke dokter spesialis kulit mungkin. Tapi aku waktu itu kan nggak ngerti apa-apa dan nggak pernah macam-macam ke dokter kulit. Aku cuman berusaha dengan sendiri ngobatinnya. Tapi namanya anak kecil ngobatin rasa sakit yang dia obatin tuh tanpa sepengetahuan dia, tanpa nanya sama orang lain, karena memang dulu memang susah banget cari informasi ya, paling dari mulut ke mulut. Itu kelas 6 SD itu sudah yang banyak banget tuh jerawat aku tuh kayak penuh sampai ke sini, sampai ke rahang gitu. Dan pastinya aku tahu banget kalian yang mungkin sekarang atau pernah ngalamin jerawat, kalian pernah yang namanya dibully oleh teman-teman sekitar kalian.
Oke, nggak apa-apa, itu emang hukum alam, bukan hukum alam, itu memang gitu ya. Kita tuh kalau ngelihat orang gimana gimana pasti kita ucapin. Itu yang paling parah, kita ngelihat orang gini loh, kita ngelihat orang jerawatan terus kita ucapin, ih kok bisa jerawatan, ih jerawatan banget, ih ini kok bisa jerawatan gitu, kamu nih nggak bersih kali ya mandinya atau apa. Stop teman-teman, stop. Jangan jangan em, jangan langsung melontarkan kata-kata yang kalian sendiri tuh nggak mau dengar gitu loh. Jadi menurut aku gini, kalau kalian lihat kalau kalian lihat orang berjerawat atau apa kayak di wajahnya kenapa kayak atau apa, kalian nggak usah langsung lontarin kata-kata ih, apalagi ada kata-kata yang ih. Ya ampun, please stop, karena itu bisa membuat orang tuh langsung down, orang tuh langsung minder, orang jadi pendiam. Dan aku ingat banget dulu tuh adalah, aku nggak perlu sebutin teman-temannya tapi aku ingat aja, kayak ya gitu deh, kayak gitu udah oke, aku sabar aja gitu ya. Dan aku terus tuh karena aku sering dibully tuh, aku sering cari tuh gimana caranya ngilangin jerawat. Aku cari obat jerawat di apotik, aku pakai bedak buat nutupin jerawat, padahal itu nggak boleh pakai bedak padat ya. Jadi tapi karena aku emang mau kerja keras gitu, mau ngilang jerawat, tapi malah salah teman-teman. Itu salah, yang aku lakukan tuh malah salah. Kenapa aku bilang salah? Karena gini, kalau muka kita jerawatan itu mestinya kita nggak boleh pakai bedak padat, tapi yang aku lakukan pada saat itu adalah pakai bedak padat. Aku ingat banget, pakai bedak pipa, pakai bedak grade A, pakai pigeon, semuanya udah aku cobain bedak padat, dari yang murah sampai yang mahal. Tapi apa hasilnya? Hasilnya adalah tambah berjerawat, tambah nggak ngilangin, malah kelas 3 SMP aku sudah mulai mengerti dengan permasalahan kulit wajah aku sendiri. Aku cari informasi-informasi dari handphone, karena handphone waktu itu sudah mulai canggih ya. Terus dari teman-teman juga, dari tetangga yang bisa memberi tahu aku gimana cara ngilanginnya gitu. Aku mulai ikutin saran-saran mereka, walaupun ada yang nggak ampuh buat ngilangin, tapi ada beberapa yang ampuh untuk ngilangin. Jadi gimana sih jerawat kita mulai hilang? Jadi gini loh teman-teman, waktu itu aku punya tetangga juga, dan dia itu punya salonnya tuh nggak besar ya, salon komplek lah, salon di komplek aja. Terus aku potong rambut tuh ke situ. Aku tanya, dia tuh ada produk namanya produk La Tulip. Siapa yang nggak kenal dengan produk La Tulip? Pasti kalian tahu, sampai sekarang pun tahu. Dan di sana tuh banyak dia pajang produk La Tulip. Terus aku tanya, misalkan mama siapa gitu ya, mama ini buat apa gitu, ini buat apa kataku, karena di situ ada tulisannya obat khusus wajah berjerawat. Terus dia bilang, oh itu buat jerawat, bagus tuh, kalau mau coba aja, soalnya itu bagus, kayak ada apa ya, aku nggak ngerti juga kan, pokoknya dia bilang coba aja, siapa tahu bisa ngurangin. Dan aku penasaran kan, aku pengen juga kan hilang, jadi oh iya nanti aku beli deh. Dan mulailah aku beli. Dia dulu kan punyanya ukuran yang gede, tapi aku beli yang ukuran kecil karena kan aku mau coba-coba aja dulu. Aku beli. Oh ya, dan buat teman-teman yang penasaran produknya gimana, jadi produknya tuh ini. Tada! Ini udah lama banget, jadi warnanya kayak gini. Padahal nih warnanya putih teman-teman, tapi karena udah lama nggak aku pakai, jadi warnanya kayak gini. Nah ini aku saranin ya, ini mujarab nggak mujarab, ampuh nggak ampuh, tapi ini emang bener ngurangin jerawat. Lanjut lagi, sambung yang tadi. Udah kan aku beli itu, aku baca-baca. Di sini namanya adalah acne lotion. Lotion khusus untuk perawatan kulit berjerawat, mengandung bahan aktif sulfur dan salicylic acid, olesna. Terus di sini ada penggunaannya juga. Oleskan secara tipis dan merata pada seluruh kulit wajah. Hindarkan pemakaian pada sekitar mata dan mulut. Sebaiknya dipakai 2 jam sebelum tidur malam dan biarkan sampai esok baru dibersihkan. Kocok dulu sebelum digunakan. Nah, dan aku setelah baca itu kayak wow, penasaran nih. Kayaknya kayak ini kayak beneran kayak buat jerawat nih. Oke lah, aku coba esokan harinya. Aku coba teman-teman. Dan aku coba kan, aku olesin tuh. Saking semangatnya ya, aku tuh olesinnya banyak. Jadi seluruh wajah tuh kayak dempul gitu loh. Karena ini bahannya tuh cair teman-teman, dia nggak kental.
dia cair kayak gini loh, aku tetesin ya, kalian bisa lihat. Nah, itu cair, terus baunya tuh kayak banyak alkoholnya juga, ya itu tadi ada kandungan apa, sulfurnya ya, nggak tahu juga. Dia tuh cair, jadi aku tempel banyak gini. Ini tipis ya aku nempelnya, padahal dulu aku nempelnya tuh banyak banget, sampai seluruh wajahku aku tempelin kayak gini. Nih aku tempelin, dia bagus teman-teman. Nah gini, dan aku bilang juga ya, dan aku kasih tahu kalian, ini produk ini tuh agak panas. Jadi saking saking banyaknya aku taruh di wajah aku, jadi muka aku tuh kayak panas. Tapi tetap aja tuh aku pakai. Nah terus pas udah aku pakai kan, keesokan harinya aku bersihin, cucilah muka pakai sabun. Pas pakai sabun wajah pembersih muka, pas cuci muka, loh, kok gak mau hilang, sih ini, kok ini bener putih sih tapi kok nggak hilang sih, gimana ini, bingung, ya ampun gimana ini ngilanginnya, sampai aku gosok tuh nggak mau hilang teman-teman. Karena emang pertama ketebelan, dan kedua dia nggak bisa dihilangin dengan pakai air aja. Terus aku pikir keras, gimana ngilanginnya, kok nggak bisa, ini tuh kayak dia tuh cairan tapi kayak melekat pada kulit kita gitu loh, dia tuh kayak melekat di kulit kita tuh kuat, jadi dihilangkan dengan air pun dia nggak cukup. Terus aku mikir, aku punya sesuatu di rumah, dan di rumah itu aku punya bedak dingin sari bengkoang. Nah jadi pas waktu jerawatan aku sering pakai ini juga. Terus caranya gimana? Jadi bedak ini aku kasih air kan tuh sedikit, nggak kasih air, jadi dulu kan aku juga tahu bahwa jeruk nipis itu bagus juga buat menghilangkan jerawat atau mengurangi jerawat, tapi ada efek sampingnya, itu bisa memperkerut wajah kita. Jadi pas aku mau ngilangin yang ini tuh, yang apa, yang cairan acne lotion dari La Tulip ini, aku pakai bedak dingin, aku kasih airnya itu bukan air biasa, tapi aku kasih air dari jeruk nipis tersebut. Jadi airnya itu pakai jeruk nipis, sudah kan, baru aku totolin itu ke sini, ke seluruh wajah. Jadi yang cairan ini belum hilang di wajah aku sudah totolin pakai ini, pakai bedak dingin ini. Langsung aku gosok gini teman-teman, aku gosok, ternyata dia mau lepas dari wajah aku. Alhamdulillah ya Allah, mau lepas, kataku. Yang gimana kalau nggak lepas ya, kayak gini, kayak dempul gini, dikira orang aku pakai dempul, padahal itu obat jerawat ya aku. Udah keesokan harinya aku udah paham kan caranya gitu, jadi aku rutin paling enggak 2 kali sehari aku pakai lagi yang ini, pakai apa, acne lotionnya. Terus aku sedia juga bedak dingin ini sama jeruk nipisnya aku beli di Paman Sayur, biasanya aku nitip sama mama aku buat beli di Paman Sayur gitu. Nah, lama kelamaan ya alhamdulillah emang bener. Pertama gini, aku kagetnya setelah aku pakai acne lotion ini dan pakai sari bengkoang ini, bedak bengkoang ini, pakai jeruk nipis. Pertama yang aku alhamdulillah banget, muka aku jadi cerah. Itu yang pertama. Yang kedua, jerawat yang kecil-kecil, jerawat yang kayak beruntusan atau yang kecil-kecil lah dulu, dia mulai mengering. Itu alhamdulillah banget. Terus aku pakai, terus sudah tahu reaksinya kayak gitu, aku langsung wow, mantep nih produk, aku bisa pakai jangka panjang ini, kayaknya aku cocok sama ini, dan aku nggak mau coba lagi yang lain. Aku pakai terus kedua produk ini, aku pakai terus sampai akhirnya tuh hilang, kempes teman-teman, bukan hilang sih, kayak jerawat aku tuh kempes dan tinggal noda-noda hitamnya aja. Terus kan aku sampai tinggal noda hitamnya aja, aku terus pakai nih, sampai aku mau lihat sampai mana sih dia bisa ngilanginnya. Aku pakai terus, tapi pada saat udah hilang, udah kempes, itu nggak aku pakai ke seluruh wajah lagi teman-teman, aku makainya di bagian mana aja yang ada jerawatnya atau bekas jerawatnya. Jadi aku totol aja gini loh. Nah aku totol gitu, dan lama-kelamaan jerawat aku itu bekasnya pun sudah hilang. Awalnya itu kayak item-item kan bekas jerawat kita. Kalau aku pakai ini terus rutin, akhirnya bekas jerawat itu hilang, memudar, dan teman-teman aku tuh langsung wow, kok bisa Cak, pakai apa, kemana, ke dokter mana? Enggak teman-teman, aku nggak ke dokter sama sekali. Jadi rahasianya pakai ini aja. Mulai pada lama-lama udah hilang tuh jerawat aku, alhamdulillah banget. Jadi sampai kayak gini nih wajah kulit aku, nggak ada lagi jerawat yang nempel di wajah aku. Dan amannya sekarang aku bisa pakai produk make up apapun, mulai dari Maybelline, misalnya kayak bedak padat Maybelline, bedak makeover, pokoknya bedak padat tuh aku udah mulai bisa. Dan itu mulai kelas 2 SMK aku sudah mulai bisa pakai make up yang
kayak orang-orang gitu loh, jadi kayak bedak padat. Aku udah mulai bisa pakai karena emang jerawat aku udah bisa dikendalikan. Palingan misalkan ada jerawat 1 2 aku langsung toto lagi dengan ini. Terus aku rutin memakai bedak dingin setiap siang hari gitu kan panas, jadi aku pakai tetap juga dengan air yang jeruk nipis itu tadi. Memang sih kalau pakai jeruk nipis jangan terlalu sering teman-teman, soalnya bisa bikin kulit wajah kalian tuh kayak mengkerut gitu loh. Dia kayak apa ya, pokoknya secukupnya aja. Dan berkat ini kelas 3 SMA itu alhamdulillah sudah sembuh total, walaupun nanti seminggu adalah beberapa kali aku jerawat lagi tumbuh, tapi nggak banyak, paling 1 2 3 4, dan aku langsung total ini sampai akhirnya aku lulus SMK. Aku lanjut kuliah. Di kuliah itu wajah kulit aku itu sudah mulai bagus, dia nggak berjerawatan lagi. Jadi aku perawatannya mungkin dengan cuci muka pakai. Pas kuliah aku sudah mulai bisa merawat wajah kulit aku. Aku bisa pakai produk yang menurut aku bagus untuk kulit aku. Sebelum aku pakai, aku cari tahu dulu gimana produknya. Sekarang kan rame tuh di YouTube, kita bisa cari produk apa aja yang cocok untuk orang yang berjerawat atau kulitnya berminyak. Jadi sebelum kita memakai, kita cari tahu dulu info produk itu gimana, bagus apa enggaknya. Terus review dari selebgram lain di YouTube tuh kan banyak tuh. Jadi kalian harus mesti pintar-pintar cari informasi di mana aja, dan itu jangan langsung pakai. Kalau dapat informasi itu jangan langsung dipakai, karena itu bisa bikin malah tambah keadaan kulit kita makin buruk. Tapi kalau informasinya bagus atau memang tepat, itu malah bikin kita cocok sama produk tersebut gitu loh. Jadi kita sebelum memakai, jadi kita kalau merawat wajah itu cari tahu dulu produknya gimana, baru kita coba. Dan itu kita cobanya itu 2-3 hari. Kalau misalkan sampai 3 hari ada sesuatu yang emang kayak ini kalau ngeganggu ya di wajah aku, itu kalian stop, jangan diteruskan pemakaiannya. Mending kalian stop aja di situ dan berhenti dulu sejenak, baru ganti ke lain gitu. Jadi jangan diteruskan, itu bisa membuat fatal. Carilah cara yang baik dan carilah cara yang sederhana, tapi itu bisa membuat kalian sembuh. Jangan mencari cara yang cepet, kayak misalkan ke dokter kulit atau pakai krim wajah dari dokter. Itu belum tentu bisa ngilangin jerawat kalian. Kalau ada yang produknya murah, kenapa nggak kita coba dulu yang itu sebelum kita mencoba ke lain. Jadi kita coba aja dulu yang murah-murah. Dan ini murah banget loh teman-teman. Harga ini tuh nggak sampai 50.000. Kalau nggak salah waktu dulu 30 apa 20-an, aku lupa. Pokoknya kalian bisa cari aja di make up, di counter make up, harganya berapa, tanyain aja. Ini nggak sampai 50 pokoknya. Apalagi nih, ini nggak sampai berapa nih, aduh, pokoknya paling murah. Dan ini insya Allah bisa bikin kulit kalian kembali normal gitu. Dan terakhir aku saranin buat kalian yang punya permasalahan jerawat, pertama jangan dipencet, jangan dipegang dengan tangan. Kita nggak tahu bakteri apa aja yang ada di tangan kita. Sebelum memegang wajah, cuci tangan dulu. Yang selanjutnya jangan dipencet, itu sangat fatal karena bisa meninggalkan bekas di wajah kita. Dan rawatlah wajah kalian dengan baik. Pakai pembersih wajah yang cocok dengan kulit kalian, pakai bedak yang cocok dengan kulit kalian, dan pakai toner atau serum yang cocok dengan kulit wajah kalian. Aku bakal kasih tahu info yang benar kalau itu memang terjadi di aku. Jadi kalau hal itu nggak terjadi di aku bakal gak berani ngasih tahu kalian. Tapi karena aku yang ngalamin sendiri dan aku memang pakai produk 2 ini, jadi aku berani kasih tahu kalian dan saranin kalian ini. Siapa tahu ini cocok juga dengan wajah kalian. Tapi kalau misalkan gak cocok, ya berhentiin aja, nggak usah dilanjutin. Itu dulu yang aku kasih tahu. Harapan aku setelah kalian menonton video ini, semoga kalian tetap semangat untuk merawat wajah kulit kalian yang berjerawat. Semoga kalian sembuh dari jerawat itu, dan jangan putus asa, jangan dengerin kata-kata orang, jangan berkecil hati. Kalian pasti sembuh dari masalah jerawat kalian, karena kita tahu kita semua pasti mau cantik. Tapi gunakanlah cara yang baik, cara yang benar, agar tidak menimbulkan masalah yang baru. Oke, sampai sini dulu. Makasih juga buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Tolong komen apa aja yang kurang dari video aku, entah dari editing, entah dari pencahayaan, atau apapun itu, atau dari cara aku ngomong, cara aku berbicara. Karena masukan-masukan dari kalian itu bisa membuat aku membangun channel ini lebih berkembang, lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih sudah menonton. See you.